Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Muhammad Hoiri, dosen Pancasila PKN STAN. Hari ini saya ingin menyampaikan materi pertemuan ke-14 terkait dengan ada keterkaitan Pancasila terhadap ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Yang saya ingin sampaikan bahwa pada pertemuan ini ingin mengkaitkan banyak hal tentang Pancasila yang sampai hari ini masih ada saja kelompok tertentu yang selalu mempertanyakan apakah Pancasila itu masih relevan atau tidak tentang perkembangan zaman saat ini. Tantangan zaman memang terlalu cepat, perubahan zaman terlalu cepat, sangat drastis perkembangannya. Namun bagaimana Indonesia dengan ideologi Pancasilanya mampu merespon perubahan itu dengan baik? Tentu ini tidak mudah, bahwa ada pertanyaan dari slide saya ini, bagaimana jika Indonesia tanpa Pancasila? Saksikan. Indonesia tanpa Pancasila. Memungkinkan tidak Indonesia tanpa Pancasila saat ini? Karena memang Pancasila merupakan satu dasar, satu ideologi negara yang mampu menggabungkan semua kepentingan di bangsa ini. Ada keragaman yang sangat luar biasa, kita bisa lihat keragaman budaya, keragaman bahasa, dan keragaman yang lain. Dari tekstur, dari geografis, suatu daerah saja sudah berbeda. Bagaimana tanpa Pancasila? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama sebagai generasi selanjutnya bangsa ini. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Selain Pancasila merupakan dasar negara, tapi Pancasila juga bisa dikatakan sebagai dasar pengembangan ilmu. Bagaimana bisa Pancasila yang notabene hanya memiliki nilai tapi bisa dikatakan sebagai dasar pengembangan ilmu. Suatu ilmu pengetahuan bisa berkembang, bisa kita terima, bisa kita adopsi sebagai bagian terpenting dalam kehidupan kita selama nilai-nilai tidak bertentangan dengan kehidupan Pancasila. Pertama, misalkan suatu kemajuan ilmu pengetahuan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama. Suatu ilmu pengetahuan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Suatu perkembangan atau suatu kemajuan ilmu pengetahuan tidak boleh memecah belah kita atau tidak boleh membuat kita retak sehingga persatuan Indonesia tidak lagi terlihat. Yang berikutnya, jika ilmu pengetahuan berkembang, tidak boleh mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Yang terakhir, tentu pengetahuan yang kita harapkan adalah mampu menciptakan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dasar-dasarnya. Kemudian berikutnya adalah seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila juga memiliki peran terhadap ilmu pengetahuan. Bagaimana bisa itu terjadi? Karena memang posisi sekarang Indonesia dengan Pancasilanya bisa berkembang, bisa tumbuh, bisa damai seperti hari ini, bisa bertahan dengan kondisi seperti hari ini karena Pancasila. Ada salah satu ormas di Indonesia yang sangat besar dengan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tapi tidak sedikit pun mereka ingin merubah ideologi negara atau mengkudeta suatu negara meskipun kekuatannya cukup besar. Ini penting bagi kita semua bahwa mereka tumbuh di Indonesia, mereka ada di Indonesia, tapi tidak untuk merusak Indonesia. Pengetahuan yang ada bagi mereka adalah negara dan agama harus sejalan bersama-sama untuk menjamin keberlangsungan masyarakat atau suatu umat. Nah, agama juga mengajarkan hal itu sebagainya. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yakni pilar ontologi, secara epistemologi, dan secara aksiologi. Ketiga pilar itu menggambarkan suatu nilai-nilai Pancasila. Apakah pengembangan ilmu itu betul-betul sudah didasari oleh atas ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Posisi Pancasila harus mengedepankan proses berpikir suatu tatanan keilmuan yang berkembang. Jadi
Pancasila tidak pernah menentang ilmu pengetahuan yang dianggap mampu mensejahterakan masyarakat, mampu membantu masyarakat banyak, tetapi justru Pancasila bisa bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang dianggap tidak sesama dengan ideologi kita, dengan nilai-nilai seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, prinsip berpikir di Pancasila itu bahwa ilmu pengetahuan itu harus logis dan logis. Artinya, suatu ilmu pengetahuan bisa dikatakan suatu ilmu pengetahuan jika bisa dipikirkan secara logika. Kemudian harus rasional. Ilmu pengetahuan itu bisa diterima oleh bangsa Indonesia jika sesuatu itu, pengetahuan itu bisa diterima dengan rasional. Harus objektif, harus sistematis secara pendapatan keilmuannya, pengetahuan, dan secara yang terakhir adalah harus dengan cara metodologis, dengan aturan-aturan keilmuan yang sudah ditentukan oleh ahli-ahli metodologi. Paling enggak ada 4 masalah nilai dalam ilmu pengetahuan yang paling penting saat ini, yakni keserba majemukan ilmu pengetahuan dan persoalannya. Jadi saat ini sangat interkoneksi ilmu pengetahuan sangat banyak, sehingga perlu adanya nilai-nilai yang dianggap perlu di dalam ilmu pengetahuan tersebut. Ilmu pengetahuan selalu bertambah, tapi apakah dengan cara mendapatkan ilmu pengetahuan baru itu, apakah dengan cara-cara yang baik sesuai dengan norma-norma kehidupan berpancasila? Yang kedua adalah dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Ada moral tertentu yang selalu dikedepankan oleh masyarakat Pancasila dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah hal yang harus diperhatikan dalam hal pengembangan itu adalah aspek hukum, bahwa aspek hukum, aspek kebersamaan, dan aspek lingkungan hidup. Ilmu pengetahuan boleh saja ada, tapi memperhatikan aspek hukum. Apakah legal, apakah sudah berbadan hukum, atau sudah memiliki kekuatan hak cipta ilmu pengetahuan tersebut. Aspek kebersamaan, tidak boleh ilmu pengetahuan itu hanya dimiliki oleh manusia tertentu. Aspek lingkungan hidup, dan sebagainya. Apa yang terjadi jika Indonesia tanpa Pancasila? Kita bisa saksikan bersama bahwa Pancasila adalah salah satu filter untuk menerima pengetahuan dari luar sehingga bisa diterapkan di Indonesia. Filternya adalah apakah nilai-nilai yang ada dari luar itu sesuai dengan 5 nilai kita. Jika tidak, kita tolak. Tapi jika tidak bertentangan, kita terima. Seperti teknologi yang kita gunakan saat ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila selama kebermanfaatannya dimanfaatkan untuk kepentingan kemajuan suatu negara. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.